Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pertama, masa awal kemerdekaan. Kedua, masa Orde Lama. Ketiga, masa Orde Baru. Keempat, masa reformasi. Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di setiap masanya mengalami berbagai penyimpangan yang terjadi. Masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1959, pada saat periode ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai masalah. Ada sejumlah upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila, yakni pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau disingkat PKI. Pemberontakan di Madiun terjadi tanggal 18 September 1948 dengan pimpinannya yaitu Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI yaitu ingin mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis atau mengganti paham Pancasila dengan paham komunis. Namun pemberontakan tersebut dapat digagalkan ketika itu. Kedua pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia disingkat DITI pimpinan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NI oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. DITI bertujuan mengganti ideologi Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Namun gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Ketiga pemberontakan Republik Maluku Selatan atau disingkat RMS dipimpin oleh Christian Robert Stephen Smokil bertujuan membentuk negara sendiri yaitu tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950. Keempat, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia disingkat PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta Permesta. PRRI dipimpin oleh Sarifuddin Prawira Negara tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Oleh karena itu timbullah inisiatif dari PRRI dalam upaya memperbaiki pemerintahan di Indonesia. Presiden Soekarno pada saat itu sudah tidak bisa lagi diberi nasihat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial. 5. Angkatan Perang Ratu Adil disingkat APRA. APRA telah melakukan serangkaian kudeta pada tanggal 23 Januari 1950 dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung serta berhasil menewaskan beberapa tokoh bangsa. Westerling ketika itu merencanakan untuk menyerang NKRI tetapi usahanya dapat digagalkan. Penyimpangan selanjutnya ialah perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan konstitusi yang berlaku saat itu ialah UUD 1950. Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila. Akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal. Periode ini juga berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia tahun 1955 yang selama itu dianggap paling demokratis. Di masa ini juga anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini tentu menimbulkan krisis politik, krisis ekonomi, krisis keamanan yang menyebabkan pemerintahan mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Selanjutnya penerapan Pancasila di masa Orde Lama. Pimpinan negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Periode ini dikenal sebagai demokrasi terpimpin, sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pimpinan negara. Dicetuskannya demokrasi terpimpin karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara, tersendatnya pembangunan ekonomi seiring dengan gonta-gantinya kabinet, serta gagalnya badan konstituante dalam menyusun undang-undang dasar. Pada masa Orde Lama, konstitusi negara sudah kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yakni ketika itu berdasarkan TAP MPR, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup, sehingga kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Presiden juga membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955.
Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Penerapan Pancasila di masa Orde Baru. Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru. Jelas era baru dalam pemerintahan dimulai setelah masa transisi yang singkat, yakni antara tahun 1966 sampai 1968. Peralihan kekuasaan ini merupakan peralihan pemerintahan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden hingga dilaksanakannya pemilu. Di masa ini stabilitas keamanan dan politik relatif terjamin. Orde Baru dengan program pembangunan nasionalnya dilakukan secara bertahap melalui Repelita dan GBHN. Perwujudan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen dalam kehidupan bernegara mengalami pasang surut. Terdapat kelebihan dan kelemahannya terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Misi utama pemerintahan Orde Baru ketika itu adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Namun faktanya terdapat pula penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di masa Orde Baru, yakni lembaga kepresidenan eksekutif merupakan pengontrol utama lembaga negara maupun yang bersifat infrastruktur. Dibatasinya kebebasan berpolitik, kebebasan pers, kebebasan berpendapat, munculnya pelanggaran HAM dan yang lainnya. Yang keempat, penerapan Pancasila di masa reformasi. Masa reformasi kini dihadapkan pada kehidupan masyarakat yang serba bebas atau konsep kebebasan tanpa batas. Kebebasan masyarakat Indonesia meliputi kebebasan berbicara, kebebasan berorganisasi, kebebasan berkreasi, dan sebagainya. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memicu kreativitas masyarakat, tetapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia itu sendiri. Hal-hal negatif yang timbul seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme yang memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Tantangan dalam penerapan Pancasila di era reformasi yang harus disiapkan dan diwaspadai adalah tindakan kekerasan, konflik di berbagai daerah, penyusupan ideologi lain, perkembangan dan persaingan antar kekuatan besar dunia yang tidak ada sekat. Maka untuk itu diperlukan komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan.